Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan Hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama kami di dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Kita sudah memasuki bulan Oktober dan kita sama-sama percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini itu semua oleh karena kasih karunia saja. Semua oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan itulah yang menjadi tema kita memasuki bulan Oktober, bahwa kita hidup hanya oleh karena kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bergabung dalam ibadah online. Kami menyambut dengan bersuka cita dan mengundang untuk Bapak Ibu kembali mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua juga mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Dengan semua yang sudah disiapkan, mari kita berikan yang terbaik, hati dan pikiran kita, dan juga tubuh jiwa roh kita memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari menikmati berkat Tuhan lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini, lewat doa-doa yang kita naikkan, dan kita mau sama-sama bersatu hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Datang padamu, Allah mulia, mawar syarah, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku,
Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan membawa kami memasuki bulan yang baru. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Meski keadaan sekeliling kami mungkin tidak dalam keadaan baik, tapi kami tetap percaya bahwa Allah, Engkau tetap baik buat kami. Bapak, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada pada bulan ini dan kami siap memasuki bersama-sama dengan Engkau, menikmati tuntunan-Mu Tuhan, menikmati pengajaran-Mu Tuhan, sehingga kami lebih dewasa lagi, semakin menyerupai Engkau ya Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, biar kiranya dicurahkan Tuhan berkat-Mu, dicurahkan Roh-Mu bagi setiap kami jemaat Tuhan yang beribadah, yang ada di rumah masing-masing, kami boleh menikmati berkat Tuhan dan tuntunan Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan juga mengurapi. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya Engkau memakai hamba-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Ajaib, penuh keagungan. Itulah Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengembalikan juga persepuluhan kita kepada Tuhan dalam minggu pertama ini. Kita landasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kami juga bersyukur karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami sepanjang bulan September. Dan sekarang kami datang ke hadirat-Mu bukan dengan tangan hampa, tapi kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, persembahan tatangan, persembahan yang lain, bahkan persepuluhan kami kembalikan kepadamu. Karena kami tahu apa yang kami persembahkan kepadamu datang daripadamu Tuhan, dan kami mengembalikan sebagian kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mau berhutang kepada kami, mengembalikan kepada kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan persembahan kami pada kesempatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita nyanyikan betapa baiknya Tuhan kita, Allah yang luar biasa, memberkati setiap kita, mengiringi kita melalui hari Paskah. Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah
sepakat dengan jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa kami. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang patuh, menjadi bangsa yang taat, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengerti akan perintah-perintah pemerintahan kami. Sehingga mereka boleh memutus mata rantai wabah virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu sungguh-sungguh Tuhan ada roh ketaatan menguasai bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri Kabinet Kerja. Kami menyerahkan TNI Polri. Kami menyerahkan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan giat untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bangsa kami. Dan kami percaya bahwa tangan-Mu terkedang atas bangsa ini. Sekalipun kami sedang mengalami wabah, tapi penyertaan dan perlindungan Tuhan terasa bagi bangsa Indonesia dan bagi pemerintahan kami. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk ekonomi negeri kami. Kami mengalami Tuhan ekonomi yang sangat-sangat terpuruk, tapi kami percaya karena kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah Engkau berkarya untuk memulihkan ekonomi negeri kami. Engkau suburkan kembali Tuhan tanah di negeri kami. Engkau sucikan setiap mata air di negeri ini, supaya itu memberikan kesehatan bagi seluruh bangsa kami. Terima kasih Bapak, TNI Polri, bahkan orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan, Engkau yang memberkatinya. Kami berdoa khusus Tuhan, kami memberkati setiap para medis yang bekerja di tiap-tiap rumah sakit, di tiap-tiap rumah-rumah karantina, di puskesmas, di balai-balai pengobatan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada mereka, berikan sukacita. Kami tahu Tuhan, mereka begitu berlelah, mereka begitu mengalami Tuhan Yesus Kristus tekanan secara batin, tetapi mereka rela, oh Tuhan, membayar harga untuk merawat setiap pasien, baik itu yang terpapar COVID ataupun mereka yang sakit-sakit yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kru mobil jenazah, untuk kru mobil ambulan, untuk saudara-saudara kami yang di pemakaman, Tuhan yang terus bekerja di pemakaman. Kami tahu mereka pun juga cukup lelah, tapi biarlah kekuatan dari Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya daerah kami Bekasi Kota. Tuhan memberkati wali kota bersama camat dan lurah-lurahnya. Terima kasih. Kami persembahkan doa ini kepadamu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati supaya mereka semakin giat. Oh Tuhan, menjelang hari Tuhan memberitakan firman-Mu. Dalam kondisi apapun mereka terus memberitakan firman-Mu. Tidak ada di antara mereka yang terpuruk, tapi mereka semangat di dalam Tuhan, di dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, baik itu yang online maupun offline ibadahnya. Tapi sama-sama kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah pelayanan kami dan memberkati, membenarkan, memberi kekuatan, memberi kasih dan sukacita kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan dibentangkan, yang mendengar pujian dinaikkan. Kami percaya lewat sarana-sarana yang kami pakai untuk ibadah online,
online. Ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus akan terus bekerja sampai setiap orang yang mendengar firman Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Dan banyak jiwa boleh kami tuai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang ragu-ragu Engkau teguhkan. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, dan biarlah mereka tetap teguh di dalam panggilan-Mu untuk terus sehati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh keluarga mereka, anak-anak kami yang studi Tuhan juga berkati. Berikan kepada mereka penghormatan kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, supaya mereka benar-benar menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kaum muda kami juga persembahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati mereka, memakai mereka, karena kami tahu dalam kondisi seperti ini mereka akan semakin giat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja cabang kami, baik itu yang ada di Air Dingin, di Jaya Harapan, di Waiharu, bahkan Tuhan Yesus Kristus yang sedang dipersiapkan. Oh Tuhan, di Talang Gereja yang ada di Lampung, kami doakan semua hamba-hamba Tuhan di sana dipakai Tuhan secara luar biasa. Jemaat Tuhan, mereka semakin giat di dalam Tuhan, semakin bersemangat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Keperluan persiapan ibadah online offline di gereja kami persembahkan dalam tangan kasih-Mu. Sarana prasarana ibadah kami yang sudah kami kerjakan dan sudah selesai, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan, khususnya di dalam persiapan ibadah offline. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah seru syafaat kami kepadamu, yang kami hanya persembahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Oktober ini, sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kuat, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Semata-mata semua terjadi karena berkat kemurahan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi pada hari ini dalam ibadah raya yang luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah menyediakan waktu, sudah mengambil tempat di tempat yang sudah disediakan, apakah di ruang tamu, apakah di ruang makan atau di ruang keluarga. Tapi saya percaya bahwa kenapa kita harus mempersiapkan dulu tempat, supaya pada saat kita ikuti ibadah, kita tidak mundar-mandir. Nah, pada saat kita fokus dengan ibadah, saya percaya bahwa kita bisa menikmati kuasa pujian, kuasa firman Allah, dan Roh Kudus akan bekerja dengan ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan ini kita berbicara yaitu tentang hanya oleh kasih karunia Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, atau juga bukan juga karena kita punya perbuatan baik. Tidak sama sekali. Semuanya hanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum kita lebih jauh atau sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang istimewa yang Tuhan anugerahkan untuk kami datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa dan lawatan-Mu tidak akan berkurang sekalipun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan, ini kami, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat kehausan dan kelaparan kami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu bibir mulut, supaya setiap kata dan kalimat yang keluar itu berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan bahwa tema kita bulan ini yaitu hanya oleh kasih karunia. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis bahwa surat ini 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Nah, surat ini dikirim kepada jemaat di Korintus. Pasti dia punya sebuah tujuan. Bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan ingin supaya semua orang yang percaya memahami dan mengerti betul bahwa kalau mereka masih bisa hidup sampai hari ini, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu hanya oleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan, jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar untuk menghargai akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah satu pemberian Allah kepada manusia dengan cuma-cuma.
Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sudah berbuat banyak kepada Tuhan sehingga Tuhan merasa begitu terbeban karena dia sudah berhutang budi sehingga dia memberikan kasih karunia. Enggak. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, tanpa kita kerja, tanpa kita berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita lihat juga dalam apa yang dilaporkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Karena kita terima keselamatan dari Tuhan hanya oleh kasih karunia Allah, maka kita pun, saudaraku yang kekasih, maka kita pun harus belajar untuk apa saudara? Memberikan apa yang Tuhan sudah berikan itu dengan cuma-cuma kepada orang lain. Kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia memberikan kepada kita kasih karunia, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Kalau Tuhan Yesus telah menerima kita, mengampuni kita, dan menyelamatkan kita dengan apa adanya, dengan cuma-cuma, itu berarti bahwa kehidupan kita harus banyak berbuat baik. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbuat baik apakah? Memang berbuat baik itu tidak menyelamatkan. Tetapi akibat daripada kita sudah diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang pertama. Kalau Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya, ya kan? Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kita pun harus menerima orang lain apa adanya. Jangan kita menerima jangan kita menerima orang lain karena orang itu baik dengan kita. Jangan kita menerima orang karena orang itu selalu melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Itu sama saja Bapak Ibu Saudara. Manusia dunia yang tidak punya keselamatan pun bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan mau supaya, saudaraku yang kekasih, kita bisa menerima orang apa adanya. Sekalipun orang itu tidak bisa menerima kita, kita tetap harus bisa menerima mereka. Kita ambil satu contoh yang sangat luar biasa di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sana cerita tentang Sakeus. Sakeus itu orang yang sangat tidak disukai, saudaraku yang kekasih. Tidak disukai di tengah masyarakat, di tengah bangsanya, di tengah sukunya, di tengah masyarakat di mana dia ada. Kenapa? Karena dia pemungut cukai. Dia penerima pajak, dia mengambil pajak. Sehingga orang-orang banyak itu mengalami kerugian, hidup susah. Dan banyak orang tidak suka dengan dia. Kita lihat bagaimana Sakeus dihargai begitu oleh Tuhan.
Pada satu waktu dia mendengar Tuhan Yesus lewat dan dia rindu untuk melihat siapa, seperti apa Tuhan Yesus itu. Dia berlari tapi dia tidak mendapat tempat. Kenapa? Yang pertama karena memang badannya pendek. Yang kedua memang orang gak suka dengan dia, sehingga orang tidak memberikan kesempatan dan celah untuk dia bisa melihat Tuhan Yesus. Yang ketiga orang membenci dia. Orang gak suka dengan dia, dengan Sakeus. Tapi kita melihat bahwa bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa menghargai Sakeus. Yang kedua, Tuhan Yesus bisa menerima Sakeus apa adanya. Kalau orang lain tidak bisa menerima dia. Kalaupun ada yang menerima dia, menerima Sakeus itu oleh karena ada sesuatu, ada udang di balik batu. Atau ada udang di balik rempeye, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni Sakeus. Saya heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita dari antara kita begitu sukar untuk menerima orang lain yang sudah bersalah. Begitu sukar kita punya dendam, kita punya kepahitan. Begitu sukar untuk menerima orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Sehingga kita banyak luka hati, luka batin, saudaraku yang kekasih. Sakit hati. Saudara, Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang selalu menerima orang, menerima manusia, menerima siapa saja apa adanya. Termasuk di dalamnya Sakeus. Yesus menerima Sakeus apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus sebagai satu tanda bahwa Tuhan menerima Sakeus. Tuhan menumpang di rumah Sakeus. Saudaraku yang kekasih, Yesus melewat, Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon. Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Orang semua pasti bingung. Orang semua pasti heran. Kami gak suka dengan dia, kami benci dengan dia, kami tidak bisa menerima dia. Kok Tuhan Yesus bisa menerima? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun orang yang membenci kita, siapapun orang yang tidak suka dengan kita, siapapun orang yang kita gak suka, kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci. Kita harus menerima mereka apa adanya. Seperti Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Seperti Tuhan Yesus menerima Sakeus. Sehingga Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Kuasa dari penerimaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian terjadi, firman Tuhan katakan. Pada saat Tuhan Yesus masuk menumpang di rumah Sakeus, Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Kuasa penerimaan itu membuat orang lain selamat. Bukan hanya pribadi Sakeus yang diselamatkan, tetapi seisi rumahnya. Ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantunya, ada mertuanya, semua diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menerima Sakeus apa adanya, sekalipun orang membenci, sekalipun orang menolak, sekalipun orang tidak suka dengan dia, tetapi Tuhan Yesus menerima dia apa adanya, dan dia menerima Yesus di rumahnya. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Setelah Sakeus dan rumah tangganya diselamatkan, Sakeus katakan kepada Tuhan Yesus, saya akan mengembalikan setengah dari semua uang yang saya pernah ambil dari masyarakat yang ada. Kalaupun ada orang yang aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan, ya, kalau orang diterima apa adanya, orang itu akan sungguh-sungguh diselamatkan. Dia akan berubah, dia akan bertobat. Lalu dia boleh mengalami keselamatan dan dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita saling menerima.
Karena Yesus menerima kita apa adanya, itu hanya oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Yang kedua, kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, Tuhan tidak lagi melihat dosa dan pelanggaran kita, kita pun juga harus bisa mengampuni semua orang yang pernah melukai, menyakiti. Mungkin saudara pernah dilukai oleh orang tua. Mungkin saudara pernah dititip di rumah om, di rumah tante, di rumah oma, di rumah opa, di rumah opung. Di sana saudara dianiaya, di sana saudara diperlakukan tidak adil, di sana saudara merasa dijolimi. Saya mau ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, Dia tidak lagi mengingat segala dosa-dosa kita, maka kita pun, saudaraku yang kekasih, maka kita pun harus mampu mengampuni orang yang bersalah. Terima mereka apa adanya. Kita lihat satu contoh di dalam Injil Matius. Kita lihat dalam satu contoh dalam Injil Matius 26 ayat 74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan apa? Dengan sedih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Petrus yang adalah pengkhianat. Firman Tuhan katakan Petrus pengkhianat. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, Petrus mengutuk, dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu, aku tidak kenal Yesus. Petrus pengkhianat, saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada Petrus. Luar biasa. Bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus yang adalah pengkhianat itu, Tuhan Yesus tidak lagi melihat kesalahan Petrus, tetapi Petrus, saudaraku yang kekasih, mengalami pengampunan dari Tuhan. Kesalahan Petrus diampuni. Kesalahan Petrus dilupakan oleh Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata, Petrus ingat, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat satu firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat demikianlah Dia melempar dosa kita. Ukuran, saudaraku yang kekasih, ukuran timur dari barat itu jauh sekali. Artinya apa? Dia melupakan, dia meninggalkan, dia tidak lagi ingat-ingat dosa Petrus. Tuhan sudah lupa dengan dosanya Petrus. Tetapi kadang-kadang kita masih ingat dosa orang lain. Kita masih ingat orang yang menyakiti kita. Kita masih ingat, kita masih dendam orang yang melukai kita. Kita masih ingat orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka menyakiti, orang-orang yang suka menggosipkan, orang-orang yang suka menjolimi kita. Kadang-kadang kita masih ingat, kita dendam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesalahan Petrus dilupakan, diampuni oleh Tuhan. Dilupakan, diampuni oleh Tuhan, dan tidak lagi diingat-ingat oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, dalam satu ayat di sana dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang kekasih, ada firman Tuhan di bagian yang lain berkata, jikalau kamu tidak mau mengampuni dosa saudara-saudaramu, maka aku pun Tuhan tidak akan mengampuni engkau.
Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kedua, kalau Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, kalau Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita, kalau Tuhan sudah mengampuni segala perbuatan kita yang salah, kita pun harus bisa mengampuni orang lain. Kita tidak lagi mengingat akan dosa mereka. Kita sudah mulai melupakan, kita melupakan semua pelanggaran mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat waktu saya beralih menjadi orang percaya, saya dibuang oleh keluarga saya. Saya mau dibunuh. Bahkan saya dilupakan oleh keluarga saya 20 tahun lamanya. Sebagai manusia saya sedih. Kenapa? Karena saya tidak bisa panggil mama dan papa. Karena mereka membuang saya. Karena saya jadi orang percaya, radikalnya lagi saya menjadi pendeta. Semakin mereka tidak suka, semakin membenci. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya belajar mengampuni. Saya belajar menerima apa adanya. Saya sengaja pulang ke Ambon membawa semua keluarga saya. Ada ketakutan, ada was-was. Tetapi kemudian endingnya adalah semua keluarga kami menerima apa adanya. Sampai hari ini kami begitu kompak, adik dan kakak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kesalahan Petrus dilupakan oleh Tuhan. Kesalahan Petrus diampuni oleh Tuhan. Kesalahan Petrus tidak lagi diingat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus diberikan kembali kepercayaan. Petrus kembali diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kepercayaan apa? Kepercayaan pelayanan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Tuhan mau menerima Petrus. Tuhan mau mengampuni Petrus. Dan Tuhan kembali memberikan kepercayaan pelayanan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Petrus ingat, alam maut tidak akan dapat mengambilnya. Maka kita lihat begitu Petrus hidupnya di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Sekali khotbah saja 3.000 orang bertobat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kuasa pengampunan. Kalau kita diampuni dosa kita, kalau pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, itu hanya oleh kasih karunia Allah. Bukan hasil usaha dan bukan pekerjaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Yang ketiga, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa, kita harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa, kita pun harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Jangan pura-pura, jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan anaknya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa,
kita pun harus mengasihi saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh. Jangan pura-pura. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, demikian juga kita. Jadi kita pun wajib, dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, saudara, ini luar biasa. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau ingin katakan, mari kita belajar. Kita mulai mengasihi saudara-saudara kita. Kita mulai mengasihi orang-orang yang tadinya mungkin tidak suka dengan kita. Kita mulai mendoakan mereka. Yang pertama, kita mengasihi mereka dengan cara kita mendoakan. Kuasa doa. Saudara percaya bahwa kuasa doa bisa membawa orang kepada pertobatan, bisa membawa orang kepada kesadaran yang sempurna dan menyesali dosa dan menyesali akan perbuatannya. Yang pertama, kita mendoakan mereka. Doakan mereka. Doakanlah musuhmu. Doakanlah orang yang tidak suka dengan engkau. Yang kedua, mulai kita belajar membangun hubungan dengan mereka. Kita belajar membangun hubungan dengan mereka. Di tangan kita ada handphone. Di dalam handphone kita ada banyak cara kita bisa berhubungan dengan mereka. Kita bisa telepon, kita bisa WhatsApp, kita bisa SMS, kita bisa Facebook dengan mereka, kita bisa cerita apapun dengan mereka. Kita bangun hubungan dengan mereka. Ya, bangun hubungan. Say hello, apa kabar? Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan membenci. Ya, jangan dendam, jangan iri hati. Ya, yang ketiga, mari kita memperhatikan mereka. Kita memperhatikan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus pun memperhatikan kita. Sampai hari ini kita bisa hidup. Sampai hari ini kita masih hidup. 7 bulan lamanya kita hidup bersama dengan yang namanya virus corona. Kata orang virus corona itu mematikan. Dia tidak nampak dengan mata. Tetapi dia apabila sudah terpapar, orang akan menjadi bingung Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih hidup, itu berarti hanya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu yang ketiga, mari kita memperhatikan mereka. Kalau Tuhan sudah memperhatikan kita sedemikian rupa, mari kita juga memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami, orang tua memperhatikan anak, anak memperhatikan orang tua. Ya, jangan buat kesal. Kita memperhatikan orang-orang yang pernah hubungan dengan kita, orang-orang yang pernah kita kasih, orang-orang yang pernah kita sayangi, orang-orang yang pernah. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kita sakit itu, yang membuat kita menjadi kecewa itu, yang membuat kita menjadi susah itu bukan orang jauh Bapak Ibu. Yang seringkali yang membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi putus asa, itu bukan orang-orang jauh Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh sebab itu, mari saya ingin katakan, mari kita memberi perhatian untuk mereka. Anak-anak saya kalau sudah pergi malam lebih dari jam 10:30 atau lebih dari jam 22 malam, saya sudah WhatsApp. Kamu di mana, Dek? Kamu di mana, Kak? Kalau udah selesai, ayo pulang ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan. Jangan kalau sudah terjadi apa-apa baru kita katakan, itu rasain lo, itu kapok kamu. Jangan saudaraku yang kekasih. Itu sama saja kita mengutuk, itu sama saja kita memenjarakan mereka. Tapi mari kita memperhatikan. Kita memenuhi kebutuhan mereka. Memenuhi kebutuhan mereka Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali.
Kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kalau memenuhi kebutuhan orang lain itu harus dengan uang, harus dengan... Enggak. Tidak melulu itu. Tapi kalau itu pun ada pada kita, kita punya kelebihan, ayo kita memperhatikan juga orang lain. Kita memenuhi kebutuhan mereka. Saya bersyukur bahwa tahun ini beasiswa yang kami berikan untuk satu anak dari SMP sampai dengan SMA sudah selesai, tetapi karena sesuatu lain hal dia tidak bisa melanjutkan kuliah, maka dia tidak melanjutkan kuliah dan sekarang dia bekerja. Kemudian ada satu anak juga kita biayai TK, tetapi kemudian karena pandemi COVID-19, maka saudaraku yang kekasih, dia tidak melanjutkan sekolah, tetapi dia tunggu saja sampai anaknya nanti masuk sekolah. Apa saudaraku yang kekasih, saya mau ingin katakan bahwa inilah bentuk kita membantu, kita memenuhi kebutuhan orang lain. Saya memuji Tuhan oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia Tuhan. Gereja kita, GBI GBC sampai hari ini kita masih memberi makan, kita masih memberi sembako kepada jemaat yang sangat membutuhkan, yang terdampak COVID-19 ini. Kita membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Minimal kita memberikan 1 bulan 2 kali. Puji Tuhan. Mari kita memenuhi kebutuhan mereka. Mereka punya kekurangan di kontrakan rumah, kita bantu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bantu. Saya sudah sampaikan kepada semua pengurus gereja, koordinator-koordinator pelayanan. Saya sudah sampaikan kepada semua bahwa apabila ada jemaat yang kekurangan pulsa untuk membeli, kekurangan kuota untuk mengikuti setiap jam ibadah, gereja siap untuk membantu. Gereja siap untuk apa? Membantu kebutuhan itu. Jangan sampai karena tidak punya kuota tidak ibadah. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana kekuatan komsel, bagaimana kekuatan ibadah, bagaimana kalau kita itu bersatu. Mari yang keempat, kita memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang kelima, mari kita melayani. Melayani mereka. Melayani itu bukan hanya di mimbar Bapak Ibu. Bukan hanya pimpin pujian, bukan hanya khotbah, bukan hanya WL, bukan hanya singer, bukan hanya pemain musik. Bukan hanya penceramah, bukan. Melayani mereka. Dengan cara apa? Kita keluarkan sedikit pulsa kita. Kita keluarkan sedikit kuota kita. Lalu kita WhatsApp mereka. Kita telepon mereka. Apa kabar? Baik-baikkah kamu? Apa yang kami bisa bantu? Ya kan? Apa yang kami bisa bantu? Jangan kalau ada orang telepon, jangan kalau ada orang datang langsung kita bilang, gitu, datang. Itu pasti mau pinjam lagi, itu pasti mau pinjam lagi tuh. Jangan Bapak Ibu. Mari kita layani mereka. Apa yang saya bisa bantu? Kita layani mereka. Katakan dengan kalimat yang sederhana. Apa yang saya bisa bantu? Halo, apa kabar? Lalu yang ketiga, beri waktu untuk mereka. Pasti mereka punya persoalan dan masalah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak saya nomor 2 yang baru berumah tangga. Dia dirumahkan karena perusahaannya juga tutup. Suami istri. Bayangkan orang baru menikah. Lalu kemudian pandemik. Lalu nggak bekerja. Saya bilang sama anak saya. Lebih berharga tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya saya katakan, kamu harus bekerja. Sekalipun pekerjaan itu kamu sulit untuk lakukan. Saya kasih waktu, saya bicara dengan dia, suami istri. Dan mereka sekarang, apa saudara? Mereka sekarang jualan online. Jualan kopi, jualan gula, jualan potato, jualan rengginan, jualan apa lagi itu? Banyak, ada 5 atau 6 macam yang mereka jual lewat online, dan mereka bisa hidup.
Mari Bapak Ibu, kita beri waktu untuk mereka. Dengan cara demikian saya percaya ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena orang di luar sana melihat bagaimana kita hidup, bagaimana orang Kristen hidup. Kalau kita baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi orang yang belum percaya Yesus membaca 5 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang kelima adalah kehidupan kita. Rasul Paulus katakan kehidupan orang percaya itu adalah suratan yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mau ingin sampaikan kepada setiap kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa, kita harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Jangan lain di bibir, jangan lain di hati. Jangan lidah itu tak bertulang. Dia tidak terbatas kata-kata. Kita nggak usah mencemoohkan siapapun. Kita tidak usah memusuhi siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang luar biasa, yang juga saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Dan saya pasti yakin Tuhan akan kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan di dalamnya ada banyak orang pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam suatu persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus. Hari ini di hadapan Tuhan, ambil roti dan anggur yang saudara sudah ada di depan saudara, sudah ada di tangan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tubuh Tuhan yang ada di tangan kananmu, angkat itu melebihi ketinggian dunia ini. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan diserahkan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Horalaba santa karalaba sikarya malabasha. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami. Tuhan, kasih-Mu tak terbatas. Engkau mengampuni kami, Engkau menerima kami apa adanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Di tangan kananmu ada anggur, angkat melebihi ketinggian dunia ini. Darah Yesus ditinggikan dan diagungkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Terimalah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menerima kami, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah mengasihi kami. Itu hanya oleh kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
untuk hari yang istimewa, hari yang indah, hari yang luar biasa bagi kami, bagi umat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua karya keselamatan, karya pengorbanan-Mu yang Engkau kerjakan di kayu salib. Engkau tergantung antara bumi dan langit karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari yang istimewa ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, mintalah pimpinannya dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu. Apa saja yang kau kerjakan dan usahakan berhasil dan beruntung adanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.